Intens investigasi. Musisi, komedian dan aktor Jopi Project memberikan kabar kurang menyenangkan di mana kediamannya yang berada di Bandung, Jawa Barat hangus terbakar di Lapsi Jago Merah. Lalu, seperti apa Jo mengungkap kronologi musibah yang terjadi? Seperti apa pula aksi tim pemadam kebakaran yang mencoba untuk memadamkan kobaran api? Hingga Jo dan istri pun tampak dievakuasi oleh tim medis dari ambulans yang datang mengingat Jo dan istri pun sempat menghirup banyak asap dari kebakaran. Selain itu, seperti apa pula anak Jopi Project yang menunjukkan sisi bagian rumah lantai 2 yang terbakar, seperti kamar dan seluruh barang-barangnya termasuk kasur, hingga barang penuh kenangan, seperti gitar dan foto. Padahal kamarnya tersebut baru saja direnovasi. Dan bagaimana pula kesedihan Jo dan sang istri kala menceritakan bahwa sebelum kebakaran melanda rumahnya, di mana sekitar 4 bulan lalu mereka baru saja kehilangan anak mereka yang harus pergi untuk selamanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kabar kurang menyenangkan datang dari komedian Jopi Project, di mana dirinya baru saja mengalami nasib yang naas karena rumah yang ia tinggali di Jalan Neptunus Tengah, Komplek Margahayu, Kecamatan Sekejati, Kota Bandung sempat dilalap api yang bermula dari perangkat pengisi baterai telepon genggam yang masih terpasang di lubang stop kontak pada dinding kamar rumahnya di lantai 2. Secara eksklusif, Jopi Project pun menjelaskan penyebab terjadinya kebakaran, di mana membenarkan bahwa memang perangkat charger untuk mengisi baterai handphone itulah yang membuat rumahnya dilalap api. Lantaran perangkat pengisi daya untuk ponselnya itu tidak berfungsi dengan baik, mengingat saat dipakai suhunya pun sangatlah panas. Ibu, yang Itu saya ngecas biasanya semalaman ya. Saya tidur, kalau tidur jam 2, jam 3, sepulang itu saya charge. Besoknya ambil lagi gitu kan. Jadi itu tidak dicas dalam kondisi standby si chargernya. Nah, saya tinggalkan, udah kebiasaan tinggalin. Nah, itu benar-benar jangan sampai kayak begitu. Kalau dalam keadaan charge, kemungkinan itu handphone ada stoppernya, nanti itu habis itu ada menunjukkan ada indikatornya bahwa itu udah terisi penuh, dan itu strumnya lalu logikanya akan kemana-mana kan, kebagi ke handphone. Tapi yang saya ini adalah bisa 4 hari, 2 hari, 3 hari. Saya cuma ambil handphone, charge-nya standby. Saya malas karena kenapa? Takutnya saya pelupa nyari. Itu berkali-kali saya beli charger karena hilang terus. Nah, supaya tidak hilang saya taruh standby terus. Ternyata itu yang menjadi masalah. Jo pun kembali mengungkap, beberapa saat sebelum kejadian, sang istri memang menggunakan perangkat charger tersebut. Dan setelah sang istri selesai melaksanakan sholat maghrib, ia pun mendengar letupan dari kamar tempat pengisian daya ponselnya itu. Sebagai orang pertama yang mengetahui kejadian, istri Jo begitu kaget ketika melihat kobaran api dengan cepatnya membesar di kamar. Hingga ia pun bergegas lari keluar dari kamarnya. Bahkan dengan kondisi panik karena api semakin membesar, akhirnya sang istri pun langsung memanggil petugas pemadam kebakaran lantaran takut api justru melahap seisi rumahnya. Ya kurang lebih nggak lebih dari 10 menit, 5 menit sekian kalau nggak salah itu sudah datang ke lokasi, masuk
Dan kebetulan lihat titik api itu ada di lantai 2, ya langsung kita melakukan proses pemadaman yang utama itu satu, ketika anak-anak datang padamkan, satu lagi jaga jangan sampai ada rembetan ke kiri, ke belakang, dan ke depan, ke tetangga itu. Jadi pertama padamkan dulu, hindari rembetan. Alhamdulillah rumahnya Kang Jo bisa terselamatkan dengan tidak merembet ke lantai bawah, ke lantai 2 yang sebelah kirinya apa kanannya gitu, dan ke lantai 3 juga enggak. Semalam informasi yang saya terima ada 3 unit damkar, dan dari 18 sekitar jam 6, 18 hingga tuntas itu sekitar jam 7. Alhamdulillah, dan itu bisa diminimalisir, tidak terjadi ini. Lokasinya, kalau saya melihat di gambar jelas ini di mana, saya tahu persis lokasinya, bahwa yang dikirim ke saya itu ada di atas. Cuman yang saya lihat langsung, Om Ju, Teuci, kok langsung ini kata si RT saya yang ada di saya jelaskan bahwa karena gas asap itu ya. Jadi alhamdulillah, ini saya sudah bukan katanya, melihat langsung beliau-beliau, alhamdulillah sehat ya. Sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang kala itu, ternyata banyak tetangga yang ikut membantu untuk memadamkan api dengan peralatan yang seadanya. Selang berapa lama, tim pemadam kebakaran yang datang dari unit pelaksana teknis Bandung Timur pun tiba dengan cepat. Mengingat pos pemadam kebakaran tidak jauh dari lokasi rumah Jopi Project. Selain pemadam kebakaran, ada juga ambulans yang datang untuk menolong Jo dan istrinya yang sempat mengalami sesak nafas karena terpapar asap dari kebakaran di rumahnya tersebut. Ya Allah, ada orangnya nggak, saya di jalan. Jadi untuk korban 2 orang, suami istri, pemilik rumah. Kaget. Tenang, sabarnya, sabar. Oh, bacaan. Ya. Mereka sampai datang, beliau-beliau ini datang, ada yang vicol. Gimana laporannya anak buah kita gimana? Kang Jo itu langsung segera masuk ke ambulan koroner, kami siapkan itu oksigen dan sebagainya. Itu yang bikin orang shock, dikiranya saya celaka oksigen, padahal ya saya cuma kemasukan asap. Aku thank you banget juga buat Pak PJ Wali Kota Bandung, sahabat saya. Kalau tidak ada instruksi dari beliau juga mungkin rumah saya udah rata dengan tanah. Terus juga teman-teman Kadis Damkarnya Kota Bandung, sahabat-sahabat semua, seperti rumah saya itu prioritas ya. Berita tersebar, yang saya nggak kenal jadi kenal, yang jauh seperti Pak Haji didekatkan lagi gitu kan. Hikmah yang luar biasa, saya banyak teman lagi, banyak sahabat lagi. Selain itu, Jo pun juga menceritakan bahwa untungnya rumah yang ia tempati tersebut sudah dipersiapkan aman dari kebakaran karena ada beberapa beton tahan api yang dipakai sehingga membuat api tidak menjalar ke lantai dasar dan ke lantai 3. Termasuk sang istri yang juga tidak pernah memasak karena memiliki kebiasaan pelupa sehingga tidak pernah menggunakan kompor yang dikhawatirkan akan menimbulkan kebakaran. Namun naasnya, ternyata walaupun sudah menjaga sedemikian rupa, tapi bahaya pun mengancam bisa datang dari mana saja, termasuk dari korsleting listrik, seperti yang dialami Jo dan keluarganya kemarin. Memang rumah sering kosong kan, jadi itu yang bagusnya juga karena kita anakku kuliah gitu kan, terus istri juga kerja jadi kosong, dan siang kalau malam kan takut ya. Kita nggak tahu ternyata udah ada bara api. Nah, siang masih ada bunyi, ada panas, kalau ada indikatornya itu kan, pas lihat, wah, ya gitulah. Karena sebenarnya doa-doanya teman-teman juga sama, sudah dari pas terdengar musibah seperti ini tuh pasti semua orang akan ngerasa itu yang namanya empati. Jadi bukan hanya simpati, kita memang harus melakukan sesuatu, menggerakkan, bukan hanya doa aja. Tapi kalau selama kita masih bisa bergerak, saya bisa datang, memberikan support,
kepada Ju, keluarganya, semuanya untuk tetap bisa menghadapi. Yang paling penting tuh bukan musibahnya sebenarnya, tetapi hikmah dari semuanya ini tuh apa. Nah itu yang harus kita cari. Bukan hanya Ju aja, teman-teman juga harus mendapatkan hikmah-hikmah itu. Itu yang paling penting. Mulai muhasabah diri kita, introspeksi apa yang seperti kayak gitu. Itu adalah jalan untuk kita lebih dekat lagi. Allah pengen kita lebih dekat lagi. Lantas, seperti apa pula anak Jopi Project yang menunjukkan sisi bagian rumah lantai 2 yang terbakar, seperti kamar dan seluruh barang-barangnya termasuk kasur, hingga barang penuh kenangan seperti gitar dan juga foto. Padahal kamarnya tersebut baru saja direnovasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Kepada tim Intens Investigasi, Putra Jopi Project, Asa, menunjukkan sisi bagian rumah lantai 2 yang terbakar cukup parah. Barang-barang di dalamnya pun hangus terbakar, termasuk foto-foto hingga gitar peninggalan almarhum AG. Sementara itu, hampir seluruh lantai 2 yang terdiri dari sejumlah ruangan juga hangus terbakar dilalap si jago merah. Tadi dari kamar sini awalnya. Kalau nggak salah teh awalnya ngecasnya di mana Om ya? Di sini ya? Nah dicolokan sini, jadi kabel casan katanya teh kan, terus merembet ke semua aja kena gitu. Ini kamar ya, kasur ini ada TV, terus kamar mandi juga kena tuh sampai ke sana. Jadi yang masih tersisa tuh ya paling ini aja sih tuh, kayak lemari itu pun juga udah sudah gosong. Ini mah nggak kena sih, cuman paling apinya nyebar ke tembok-tembok paling. Waktu itu teh kebetulan saya ada di rumah saya yang satu lagi di Sanggar Urip di seberang sana. Saya baru dapat kabar itu sekitar jam 7-an habis isya. Langsung saya berangkat ke sini, itu udah ramai lah di sini, udah ada pemadam kebakaran juga. Terus akhirnya sih ya bisa dipademin lah ya apinya sampai jam berapa ya, pokoknya sekitar jam 8-an tuh udah mulai reda gitu. Ya sih masih shock juga mungkin ya sama ngap juga karena asap, jadi masih perlu butuh waktu buat tenangin diri juga sampai sekitar 1 jaman mungkin ya. Baru udah setelah itu mah aman sih, agak ada luka-luka yang parah gitu. Ada juga beberapa barang penuh kenangan seperti gitar dan foto yang juga ikut terbakar. Padahal menurut Asa, kamarnya tersebut baru saja direnovasi. Walaupun seperti itu, Jo dan istri juga bersyukur karena mendapat banyak dukungan dari para tetangga dan sahabat-sahabatnya yang datang hingga menginap di rumahnya. Nah, di sini tuh awalnya kan sofa. Di sini sofa. Terus mungkin ngecasnya dari colokan yang di sini nih. Kelihatan kan ya di situ. Gitar tuh peninggalannya GG. Jadi mungkin salah satu kenang-kenangan yang paling yang berarti lah ya. Tuh ini udah sampai habis juga. Ketika saya ada musibah 2 kali 4 bulan lalu, ya bukan musibah ya, yang saya bilang tadi ada kejadian lah seperti itu. 4 bulan lalu anakku meninggal, itu karena saya ini orang kaya banyak sekali kaya dengan teman-teman. Itu teman-teman peduli buat saya semua, sampai tidak pernah saya masak tiap harinya, dan sekarang terulang lagi. Mungkin memang nasib saya seperti yatim piatu, banyak sumbangan dari sana sini. Jadi saya banyak teman-teman itu yang membantu, dan ini yang jadikan saya introspeksi. Saya kok nggak pernah bisa berbuat ya pada orang lain, perasaan saya kok sedikit ya buat orang lain. Saya jadi bisa merasakan betapa pentingnya gitu. Kalau orang lain punya kesedihan, kita tuh harus ada gitu di sampingnya. Dan saya nggak tahu kenapa itu bergantian. Nginep di sini temanku
dari teman-teman satu profesi sampai teman-teman di klub, di mana-mana, teman-teman ini semua di grup saya, terus di klub motor, baik semua lah itu. Lantas, seperti apa pula kesedihan Joe dan sang istri kala menceritakan kejadian sebelum kebakaran melanda rumahnya, di mana sekitar 4 bulan lalu mereka pun baru saja kehilangan anak mereka yang harus pergi untuk selamanya. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Selain kejadian kebakaran, Joe dan sang istri juga menceritakan kesedihannya, di mana sebelum kebakaran melanda rumahnya sekitar 4 bulan lalu, tepatnya pertengahan bulan Mei 2024, mereka baru saja kehilangan anak mereka, Eiji Tari, yang harus pergi untuk selamanya. Joe dan istri sempat larut dalam kesedihan yang kemudian ia rasakan sudah terlalu melebihi batas. Mengingat di tahun ini ada musibah yang datang dari kelalaian hingga kepergian sang anak tercinta. Meski begitu, musibah yang terjadi kepada keluarga dianggap oleh Joe sebagai suratan takdir dari Sang Pencipta. Dan untuk bisa mengenang almarhum sang anak, Joe dan keluarga kemarin mengumpulkan barang-barang memorabilia milik sang anak yang ikut terbakar, seperti gitar, meski semua foto-foto hangus terbakar. Anak saya itu meninggalnya kalau medis GERD cuma semalam. Sabtu saya juga di Jakarta panggil ini kena GERD dan kayaknya kena jantung. 2 kejadian ini saya nggak anggap saya musibah atau cobaan. Itu memang satu kelalaian, satu lagi memang mungkin kalau saya berusaha tanpa ada ganjalan hati, aduh gimana ya nanti, kalau gimana nanti, kita pasrahin to be or not to be, mau jadi apa anak saya mungkin akan panjang umur. Tapi karena selalu dihantui perasaan ketakutan terus, saya takut anak saya terlibat narkoba atau kriminal dan sebagainya. Bahkan juga saya menyiapkan masa depannya gini. Sudah over lah kelihatannya. Jadi saya tidak sama dengan bahwa saya tidak berserah, tidak memberikan kepada Sang Pencipta kepercayaan itu gitu. Sampai akhirnya mungkin Sang Pencipta bilang, ya udah saya ambil lagi. Iya, kebakar. Pokoknya lantai 2 mah habis lah. Tapi ya saya pikir nggak ya harta ya, ngapain lah ngejar-ngejar kayak gitu kan. Pengalaman ini harus ditularkan, jangan sampai teledor lah pada hal apapun juga kan. Dengan mengingat yang berlebihan ya itu bukan sebuah kepasrahan. Saya bilang kalau pasrah, saya udah sombong ke orang lain pasrah, saya 1.000.000% sudah pasrah. Tapi bolehkah saya mengingat? Masa nggak boleh gitu kan? Tapi mungkin mengingat saya sudah melebihi arti kepasrahan itu. Dan mungkin inti dari pasrah itu kan nggak ada yang ngerti ya. Mungkin di dalamnya bahwa pasrah itu adalah juga supaya tidak mengingat yang berlebihan ya. Dan semuanya seperti seolah-olah anak saya, ya Tuhan mungkin berkata, kalau bisa berbicara mungkin gini menerjemahkannya, sudah kau kan harus pasrah, kau jangan mengingat terus dengan benda-benda yang anakku punya gitu. Memorabilia tentang anak saya yang 4 bulan lalu, saya beberapa bulan ini mulai ingat lagi. Dan istri saya nyuruh nonton film baru judulnya Son, Son, itu bercerita tentang anak laki-laki. Itu kok hampir mirip gitu ya dengan kejadian anakku gitu kan. Nah terus aku lagi ngumpulin, terus karena aku hobi gitar, sampai gitarnya aku pelihara, terus kalau aku kangen aku mainin itu. Tapi semua dari foto, dari dia kecil, itu pas kebakaran semuanya hilang. Udah saya kumpulin, semua terbakar.
sampai gitarnya pun terbakar. Karena aku udah agak sedikit apa ya, madness ya, kegilaan, ngumpulin terus melamunkan lagi anakku kalau begini. Itu mungkin yang nggak boleh. Itu sampai foto, sampai catatan dia sekolah dari SD sampai kuliah itu kebakar setelah saya kumpulin berbulan-bulan gitu. Terus zaman dia punya apa namanya, game card, zaman Yu-Gi-Oh apa gitu, itu kebakar semuanya, nggak ada satu sisa pun. Padahal itu baru beberapa bulan itu. Ya intinya mungkin saya jangan berlebihan juga, karena mungkin saya tidak berserah ya, tidak ikhlas juga mungkin, karena rasa ingat yang berlebihan itu sama dengan tetap aja nggak ikhlas gitu. Kondisi ini ketika saya membenahi rumah, ada satu ruangan memori buat anak saya, belum sampai 5 bulan terbakar juga gitu. Saya mau bikin studio juga buat anak saya, ya nggak jadi juga. Seperti menegaskan kembali yang sudah, jangan kau ratapi karena tidak akan kembali lagi. Ya itu artinya ya berserah sudah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.